Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, layaklah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh diberi kesempatan untuk menikmati sepanjang malam yang kita lewati untuk beristirahat. Dan pagi hari ini kita boleh duduk bersama akan menggumuli firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Melalui santapan rohani Sarota, edisi Sabtu 25 Mei 2024, firman Tuhan, Ia akan memberi kesaksian tentang aku. Lewat pembacaan Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Sebelum kita membaca, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan ini, pagi hari ini kami boleh bersyukur atas segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kesempatan ini kami dimungkinkan untuk mau menggumuli firman-Mu, membaca dan menjadi perenungan bagi kami sekalian. Karena itu ya Bapa, biarlah tuntunan dan pekerjaan akan Roh Kudus boleh menuntun kehidupan setiap pribadi, sehingga sungguh-sungguh mendengarkan akan firman-Mu, dan kami boleh memperlakukannya dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sekalian. Karena itu ya Bapa, kami mau membaca firman-Mu, berbicaralah. Sesungguhnya kami telah sedia dan rindu untuk menerima kebenaran ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca sekali lagi dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 25. Ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang dengan penuh kesetiaan mendengarkan firman dan melakukan dalam seluruh kehidupannya, dia adalah orang yang berbahagia. Nah, saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini sebagai sesuatu hal yang dijalani dengan penuh sukacita, lewat karya dan lewat pengalaman, maka pengalaman yang umum dirasakan atau dialami oleh mahasiswa tingkat akhir adalah perasaan saat hendak menghadapi ujian berat. Namun meski kekhawatiran, tekanan, kecemasan mungkin menghantui banyak juga mahasiswa, tetapi banyak juga mahasiswa yang tetap tenang dan percaya bahwa Roh Kudus akan memberi pengertian dan kekuatan menyelesaikan tugas akhir. Saat ujian dilalui dengan keberanian dan ketulusan, hal itu kemudian berubah menjadi kesaksian hidup tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja memberi ketenangan serta menuntunnya. Melalui Injil Yohanes menunjukkan bahwa Yesus sendiri menekankan tentang pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya.
Sebab itu Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus yang hendak bersaksi tentang Dia. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dimanapun pagi ini menyaksikan kebenaran firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, setiap pengikut Yesus Kristus perlu memahami bahwa Roh Kudus bukanlah kekuatan yang abstrak atau jauh dari kita. Akan tetapi, Dia adalah pribadi yang hadir dalam hidup kita setiap saat. Memberi bimbingan, memberi kekuatan, bahkan memberi pengertian atas firman Allah. Roh Kudus sendiri yang membantu kita untuk mengetahui kehendak Bapa dan menerima kebenaran tentang Yesus serta menguatkan iman percaya kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, peran Roh Kudus seringkali tercermin dalam kesaksian hidup kita. Ketika kita menyatakan kasih dan senantiasa bersuka cita, ketika kita bersaksi tentang damai sejahtera, sabar, murah hati, setia, maka kuasa Yesus dalam hidup kita, Roh Kudus sendirilah yang memampukan setiap orang yang hidup, yang jujur, menguasai diri dan penuh dengan kasih. Hal itu adalah bukti nyata kehadiran Roh Kudus dalam diri pribadi masing-masing. Karena itu, teruslah membuka hati dan menerima peran karya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi saksi-saksi yang berbuah bagi kasih dan kuasa Yesus di dalam dunia ini. Amin. Mari kita kembali satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan akan firman-Mu yang merupakan bahagian kehidupan kami. Tuhan boleh memutaraikan firman itu sehingga kami boleh jadikan sebagai pegangan hidup kami dimanapun kami berada dan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Kami layak untuk memperkatakan firman-Mu itu kepada setiap orang dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga, bahwa di pagi hari ini kami mau membawa seluruh kehidupan kami kepadamu. Sebelum kami melakukan aktivitas yang Tuhan telah perkenankan untuk kami kerjakan, kami jalani, biarlah tuntunan dan pekerjaan akan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami dalam membangun kehidupan bersama, membangun kehidupan relasi yang baik terhadap sesama kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dengan demikian komunikasi kami adalah komunikasi yang penuh dengan kasih sebagaimana yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk kami miliki dalam kehidupan ini. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa atas berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk kami jalani. Saudara-saudara kami yang melakukan pekerjaan baik di instansi pemerintah maupun di swasta, bahkan usaha-usaha pribadi yang mereka bangun untuk melanjutkan penghidupan ini. Karena itu setiap hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Tuhan boleh memberkatinya untuk mendatangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan ini. Kami mau berdoa atas saudara-saudara kami yang saat sekarang ini bersukacita oleh karena banyak hal yang mereka alami dalam kehidupan ini. Ada yang bersukacita karena pertambahan usia. Ada yang bersukacita karena prestasi yang mereka raih dalam kehidupan ini. Apakah itu diraih di tingkat
pendidikan juga mau diraih di tempat di mana mereka mengabdi. Semua itu biarlah mereka boleh menikmatinya dalam menjalani kehidupan ini, dan terkhusus untuk semuanya dapat digunakan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Ketika saudara-saudara kami menikmati sukacita seperti ini, banyak juga saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah sakit, menjalani tindakan dokter operasi. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh diperkenankan kembali sehat dan boleh menikmati kehidupan ini bersama dengan saudara-saudara yang lain. Ya Bapa dalam surga, berdoa dengan hamba-hamba Tuhan yang dengan penuh kesetiaan mengangkat tugas dan pelayan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah mereka tetap diberi kekuatan, kesehatan, sehingga dengan demikian mereka senantiasa setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini, kami hanya serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa melakukan kehendaknya dalam hidup ini dan senantiasa bersyukur atas segala hal yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan dimuliakan.